oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan salam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Saat ini kita masih dalam suasana duka yang dalam oleh karena kepergian orang tua atau saudara atau kerabat atau nenek tercinta. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Marta Manurung, dan yang paling akrabnya disapa Nek Sepri. Almarhum pergi meninggalkan keluarga yang pastinya banyak hal kebaikan yang menjadi panutan dan teladan yang sudah diperbuat almarhumah selama hidupnya bersama keluarga. Dan tentunya itu akan membuat keluarga bersedih dan merasa kehilangan. Namun Tuhan tidak akan membiarkan itu menjadi terlalu lama berlarut. Oleh itu, melalui ibadah penghiburan kita pada malam ini, kita kembali akan dibuatkan oleh Tuhan lewat penonton firman-Nya melalui hamba-Nya. Mari kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita buka hati dan pikiran untuk menghadap hadirat Tuhan. Saat ini, saat indah, oh memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Nah, kiranya aku tenang,
Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Allah ialah tempat Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia bukannya mari berdoa. Engkau pasti memberi kami kekuatan. Karena itu sambutlah persekutuan penghiburan di malam ini. Dan hiburkanlah kami ya Allah, lewat sabdamu, kebenaranmu, berita penghiburanmu lewat firman. Teduhkan setiap suara di kalbu kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan. Roh Kudus menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu ya Allah. Amin. Saudara yang saya kasih, dalam akan kita pelajari bersama, kita akan teladani juga bersama dalam rangka ataupun ketika ia menghadapi persoalan ataupun penderitaan yang menimpa hidupnya. Saya mengajak kita membuka surat Paulus yang kedua. Surat yang kedua kepada jemaat yang di Korintus, pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Garis besar teks ini, Paulus sementara menghadapi perlawanan karena orang meragukan kerasulan Paulus. Artinya ada orang-orang yang tidak senang dengan Paulus, dan karena itu mereka menantang Paulus dan hendak menyudutkan Paulus. Tahan hidup, kematian anaknya, ia merubah cara pandangnya terhadap kematian. Dia tidak lagi melihat kematian itu sebagai sebuah peristiwa yang mengerikan atau membuat dia menderita, tapi dia melihat kematian anaknya sebagai sebuah peristiwa kemenangan.
Karena itu Daud bilang, bukan saya, anak itu tidak akan hidup lagi, tapi yang akan menuju ke sana adalah saya. Gitu. Anak itu tidak akan hidup lagi. Dan malam hari ini kita akan belajar, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kalimat yang luar biasa menarik. Ternyata Tuhan tahu kok kalau Paulus itu menderita karena pemberitaan Injil. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika Paulus dipukul, ketika dia disiksa, ketika dia mau tenggelam. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti isi hati Paulus ketika dia minta, kurangi beban ini, keluarkan saya dari beban ini. Tuhan tahu. Tapi ayat 9 tadi, 2 Korintus pasal 12, Tuhan punya jawaban sama Paulus apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya ternyata kadang memang Tuhan izinkan penderitaan itu dialami oleh setiap orang, termasuk Paulus, sebagai sebuah kesempatan atau sebagai sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kekuasaannya dalam hidup kita. Coba bayangkan, kalau hidup kita ini senang melulu, tertawa terus, kadang kita lupa Tuhan, dan kadang kita tidak ingat lagi akan Tuhan, dan kadang-kadang kita tidak lagi rindu akan Tuhan. Tapi saat mana orang merindukan Tuhan datang dalam hidupnya? Saat dia dalam beban berat. Karena itu jawab Tuhan kepada Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna untukmu Paulus. Kau akan merasakan kuasaku yang hebat di situ. Kau akan mengalami tanganku yang penuh kuasa menolongmu di saat engkau lemah. Artinya sengaja dibawa dalam kelemahan untuk bisa memperoleh kekuatan Tuhan. Jadi kita juga tidak perlu bernegatif thinking atau berpikir negatif terhadap kelemahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bisa saja itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa. Itu bisa saja ketika kita sakit, kita bergumul, kita kehilangan orang yang kita kasihi, menghadapi duka cita seperti ini, bisa saja itu diizinkan Tuhan agar di dalamnya kita merasakan betul-betul kuasa Allah. Karena itu Paulus bilang apa? Terlebih aku senang bermegah di dalam penderitaan. Paulus sedangnya bermegah bukan karena hidupnya sehat. Paulus bermegah, berbangga bukan karena hidupnya sukses. Tapi justru dia senang berbangga, bermegah ketika dia ada dalam kelemahan. Kenapa? Karena dia tahu justru dalam kelemahan itu, dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan itu, dalam situasi-situasi yang sulit itu, luar biasa kasih Tuhan dialami di situ. Kuasa Tuhan itu datang di situ. Jadi Paulus memberi kita teladan bahwa mari melihat persoalan hidup, penderitaan hidup yang datang sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup. Dan ini dipegang teguh oleh Paulus sebagai kepunyaan Allah, sebagai hamba Tuhan. Kalau mau ditanya misalnya contoh dalam pelayanan, ditanya apa cerita suksesmu, apa kebanggaanmu sebagai pelayanan? Oh, saya bikin ini, saya bikin itu, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Paulus tidak. Pembuktian bahwa dia seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Dan dalam ketika ia menghamba kepada Tuhan, ia sungguh mengalami hebatnya kuasa Tuhan di situ. Dan dia terus memelihara hati sebagai seorang hamba, walaupun dia tetap ada dalam penderitaan. Hati yang tetap taat sama Tuhan, hati yang tetap teguh pada firman Tuhan, hati yang tetap berpegang pada Yesus di dalam kelemahan itu. Karena sekali lagi, Paulus yakin dan percaya dalam kelemahanlah kuasa Allah itu sempurna.
Sehingga ketika kita menghadapi duka seperti ini bersama dengan anak cucu keluarga dan kita semua, bahkan dalam berbagai penderitaan hidup, tetaplah memiliki hati sebagai seorang hamba. Hati yang mau tetap percaya, tetap berpegang teguh pada firman, yakin pada janji Tuhan bahwa ketika kita ada dalam titik nadir sebuah kesulitan yang berat, kita percaya di situ kuasa Tuhan akan sempurna menopang kita, menguatkan kita, dan mengubah hidup kita. Dan itulah yang dialami Paulus sampai dia tamat dalam pelayanannya. Dia tidak mundur karena penderitaan, dia tidak mundur selangkah pun dari pelayanan. Walaupun berat kakinya dia harus langkahkan, walaupun berat dia harus babak belur, tapi dia selalu punya keyakinan bahwa di dalam kebabak beluran itu, dalam persoalan yang berat itu, tangan Tuhan begitu kuat untuk menopangnya. Dan itu keyakinan Paulus pada Yesus. Dan karena itu saya mengajak keluarga dan kita semua pun yakin dan percaya, dalam kelemahan ini kuasa Tuhan bekerja dalam segala kuasanya, dengan segala kebaikan dan kemurahannya bagi anak cucu dalam persoalan duka cita ini. Tetaplah memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau taat sama apa yang Tuhan buat. Sebab apapun yang Tuhan buat, kita percaya itu sebuah kebaikan, kita percaya dan kita aminkan itu sebuah rancangan yang terbaik dari Tuhan. Tetaplah menghamba. Hamba itu taat pada tuannya, hamba itu tidak protes sama tuannya, hamba itu selalu berserah pasrah sama tuannya. Mau tuannya bikin apa, dia taat dan pasrah. Dan kita ini hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang mau taat dan pasrah pada apa yang Tuhan buat. Tapi kita percaya apa yang dia buat, dia selalu mendatangkan kekuatan bagi kita yang menghadapinya. Tuhan memberkati keluarga dalam duka, juga memberkati kita semua. Hadapi hari-hari hidup kita sesulit apapun dengan hati yang seorang hamba, hati yang selalu percaya akan kuasa dan kekuatan Allah di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Paduan suara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Kekuatan di
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Allahku, tiada yang setaranya. Mereka dapat menyentuh ketika ku tergapailah. Karena kasih-Nya agung, sanggup menjelma. Dia mencari yang susah dan diampuninya. Kasih Allah agung, tiada tandingan. Tetap teguh dan
padamu, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Namun baginya masa begitu umatnya, berkasih Allah agungnya, tiada bandingnya, tetap teguh dan mulia di untuk umatnya. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk jam ibadah penghiburan malam ini. Dan biarlah oleh Roh-Mu Tuhan kami sungguh dihiburkan. Dan penghiburan Tuhan sempurna dalam kehidupan anak cucu, keluarga, bahkan kami sekalian. Dan oleh Roh-Mu memampukan kami semua tetap memiliki hati sebagai hamba. Kami tetap taat dan setia pada Tuhan di tengah beban duka cita ini. Sebab kami percaya dalam kehambaan ini kami mengalami kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan Allah berkati seluruh persekutuan kami malam ini. Persembahan kasih umat-Mu Tuhan berkati. Puji-pujian umat-Mu Tuhan berkati. Pelayanan anak-anak Tuhan malam ini Tuhan berkati. Menjadi kuasa penghiburan bagi segenap anak cucu dan rumpun keluarga dalam duka cita ini. Perkenankan kami esok hari berhimpun kembali di tempat ini untuk bersama-sama melepas dan memakamkan jenazah almarhumah Nenek Sepri di tempat pemakaman keluarga. Beri kami kesempatan yang baik esok hari. Beri kami kemungkinan yang baik. Tuhan berkenan atas kerinduan kami. Dan Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kami di esok hari. Tuhan menolong, menguatkan anak cucu keluarga. Dan kami percaya dalam kehambaan mereka, ketika mereka taat dan setia pada Tuhan, tetap mengandalkan kuasa Allah, mereka akan mengalami lawatan dan kuasa Tuhan di tengah duka ini. Meski mereka bersedih, mereka kehilangan orang tua, tapi kami percaya kuasa Tuhan Yesus sempurna dalam mereka. Terima kasih untuk kedatangan berbagai keluarga dari berbagai tempat. Dan biarlah kami bersama-sama melewati duka ini dalam kuasa Yesus Kristus bagi kami semua. Kami akan berpisah sebentar lagi kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami melewati malam ini, dan kami boleh menikmati segala perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam rumah tangga kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur untuk jam persekutuan ini, untuk hadirat-Mu yang kami alami, dan untuk kuasa firman-Mu. Dengarkan doa kami Bapa. Dengan penuh harap kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun berdoa kekasih kami Bapak Yan, Bapak Sinode yang tengah diupayakan berobat malam ini ke rumah sakit. Tuhan mengasihi hamba-Mu. Tuhan baru Nahum pasal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Hati seorang hamba selalu berhubungan kehadiran sang juru selamat dalam hidupnya, dalam menghadapi banyak hal termasuk duka. Agar duka tidak membuat kita sesat, tapi duka selalu menolong kita
semakin taat dan mengasihi Tuhan. Perlukan juru selamat akan jalan sesat. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Liku-liku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Nyanyian syukur dan pengharapan kita malam hari ini. Liku-liku. Nah, pura yang sudah disiapkan keluarga. Wah, luar biasa nih besarnya. Oke, mari taruh harga. Buku tolong. Ya. Silakan Bapak Ibu, taruh harga. 50. 100 dari dalam. 100 satu kali. 100. Ya. 100 satu kali. 100 dua kali. 2 kali. 3 kali. Oh, 150. Baik. Masih ada teman. 150. 150 yang 150. Ya. 2 kali. 150 2 kali. 3 kali. Mindan nah. Kasih masuk kembali. Kasih Bapak masuk. Sepri lah. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 2 kali. 150. 150 satu kali, 2 kali. 150 3 kali. Masuk lah. Itu tadi masih berapa ya? Indan ini itu 150. Siapa tadi? Siapa? Indan nah. Tasip. Sama Penduan. Pak Petrus. Pak Petrus. 150. Ya, terima kasih. Dikembalikan lagi. Ya, 100 satu kali. 100 2 kali. 100. Ini untuk jemaat tadi pembangunan. Ini iya. Ini untuk jemaat. Iya. Ini kan sudah 3 kali. Oke, 100 2 kali. Yang sekarang PKB.
Oh, maaf. Ya, 100 dua kali, 3 kali. Hindi mo. Ya, masih ada. Taruh harga 100 satu kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 150 dari belakang, 150 satu kali, 150 dua kali, 150 puntal. Jangan dilakukan. Mindan na. Siapa? Nama? Bu Elis. Untuk kerukunan biodata. Ya. Ayo, taruh harga 100 satu kali, 100 1,5 satu kali, 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Ini untuk jemaat 100 satu kali, 100 itu lidah sama dagunya sedikit. Ya, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ambil. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ibu Elis untuk jemaat. Habis ya? Oke. Hah?